Apakah dia tetap nggak mau berubah? Mulai suka membaca buku misalnya, sering undang aktivitas buat diskusi, ngobrol, atau bagaimana supaya pengetahuan pengalamannya bisa bertambah. Tapi ya Om Begawan bisa apa dan siapa sih Om Begawan? Ini coba memberikan masukan ya kepada Wakil Presiden supaya lebih banyak membaca sekarang lah, banyak berdiskusi itu. Tapi ya itu urusannya dia. Ada peristiwa terbaru ini yang perlu Om Begawan kupas tuh. Yang di pemikiran Om Begawan tak anggap sebagai teguran presiden pada wakilnya. Ya, wakil siapa? Ya wakilnya presiden, wakilnya Pak Prabowo itu, atau pada Gibran. Ya apa peristiwa terbaru itu? Yang tak nilai jadi warning atau peringatan, atau jadi pengingat dia, atau jadi seruan lah paling tidak, supaya wakil presiden kerja itu beneran, bukan hanya nyari pencitraan, citra. Ana mung golek citra modal duit 5.000 ning warung atau toko kelontong dapat itu. Hand body maksudnya. Ini beneran ya? Ada citra hand body sunsetan yang 5.000-an. Om Begawan malah nggak tahu. Nah, ngomong paham nggak citra sing tak maksud? Jojo nggak mudeng. Oke, balik lagi soal yang disorot Pak Prabowo yang kaitannya sama Gibran wakilnya ini. Ini menyangkut kebanggaan dirinya loh, yang menyebut ada 6 peraih Adi Makayasa di Kabinet Merah Putih. Tahu nih, Adi Makayasa adalah lulusan terbaik dari pendidikan Akademi Militer di Magelang. Ini yang dibanggakan oleh Pak Prabowo. Dan rasanya itu dan rasa bangganya itu disampaikan di sela-sela retreat kemarin itu yang ada di Gunung Tidar. Saat makan malam bersama semua jajaran kabinet dengan taruna-taruna Akmil Magelang itu. 2 dari Akpol yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Kapolri. Itu Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Sisanya adalah dari Matra TNI. Pak Herindra itu Kepala BIN. Lalu ada Wakil Menhan Mas Erwin Hermawan. Ada juga Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman. Ada lagi itu Sarta Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yaitu Mas AHY. Lah nek ngene iki, apa nggak nampol tuh kepada wakil presidennya, yaitu Gibran Rakabuming Raka itu, bahwa ada lulusan-lulusan terbaik yang ditampilkan oleh Pak Prabowo. Om Begawan sendiri tuh sebenarnya nggak suka tuh membanggakan prestasi akademik. Lah wong kadang yo gak berhubungan sama sekali ya. Itu banyak tokoh orang yang berhasil di dunia itu tidak jadi lulusan terbaik banyak tuh. Bahkan drop out dari kuliah banyak yang justru sukses. Namun kenapa hal ini disinggung Presiden waktu bicara sama taruna dan taruni Akmil tuh? Bukankah ini semacam memberi dorongan, semangat, support agar mereka para taruna-taruni ini berprestasi di bidang pendidikan? Nah, coba sekarang Kompolres berusaha mencari tuh, adakah prestasi pendidikan yang bisa dibanggakan oleh wakil presiden kita yang selama ini kita tahu dan paham. Apa digulai dengan dia angel itu loh. Lulusannya apa ya seorang kena, tidak pernah pasti. Suruh nyebutkan ya, masyarakat bingung memang. Nah, mengapa begitu? Lah tradisi membaca aja loh, itu tidak ada dalam kamus hidupnya. Malah diakui sendiri oleh wakil presiden bahwa dia tidak ada budaya membaca di dalam keluarganya. Orang bisa tidak berprestasi di pendidikan, tapi setidaknya punya pengetahuan yang mumpuni, yang cukup buat menjawab tantangan hidup, apalagi dia wakil presiden. Pasti banyak tantangannya. Oh, ini rata moco, kedul. Bila tidak ada prestasi di akademik misalnya, lalu juga tidak punya kebiasaan membaca, orang bisa belajar dari pengalaman hidup. Banyak melakukan obrolan, diskusi misalnya,
atau mengikuti ceramah, mengikuti lokakarya, dan sebagainya lah. Nah, dari beragam tantangan, hambatan, kendala, bahkan berbagai kesulitan, proses melewati tantangan hidup itu butuh durasi lebih lama loh. Lebih panjang, dan itu menyebabkan orang yang berhasil karena pengalamannya biasanya usianya lebih matang, kebanyakan di atas 40 tahun, atau setidaknya jika lebih muda, orang itu seringkali fokus pada sedikit bidang, fokus bidang apa yang dia tekuni, fokus pada masalah-masalah tertentu lah, orang ngoyo-woro. Nah, kita bisa sodorkan soal ini, misalnya ini Mbak Stella Christie yang Wakil Menteri Pendidikan atau Wamendikti Saintek, Sains dan Teknologi. Bila dibandingkan sama Wakil Presiden kita, apa yang diraihnya sekarang? Apa bisa disebut sebagai prestasi? Ingat loh, dia terpilih jadi Wapres itu usianya baru 37 tahun. Dan terpilih di tahun 2024. Sedangkan karier politiknya baru dimulai pada tahun 2020, itu pun dipaksakan melalui PDI Perjuangan. Saat memulai bertarung di Pilkada Solo sebagai wali kota. Apakah ada politisi yang bisa menggapai jabatan politik dengan tenggat waktu sependek itu? Kayak melakukan jalan tol tanpa hambatan. Loh, AHY itu menjabat Menteri ATR itu sudah berapa tahun masuk ke politik? Sudah ada jeda, sudah ada waktu, dan dia jadi ketua umum salah satu partai politik besar di Indonesia. Nah, bukankah sebelumnya gagal juga untuk memenangkan Pilkada DKI? Lalu ada Raja Zuliantoni yang menjadi Menteri Kehutanan, itu menjabat Sekjen PSI. Sejak kapan berjuang buat PSI? Wah, PSI aja bisa nembus ke Senayan. Tapi dikasih hadiah sebagai menteri. Loh, Mbak Puan sempat menjabat Menteri Koordinator pada kabinet pertama Pak Jokowi. Butuh berapa tahun jadi petinggi di PDI Perjuangan? Ada Bang Adian Napitupulu, lolos dan terpilih jadi wakil rakyat itu butuh berapa lama berkiprah di PDI Perjuangan? Enggak cepat itu, pakai proses lama. Bahkan politisi yang sekarang eksodus, Budiman Sujatmiko dan Marwarar Sirait, menjabat menteri atau kepala badan, sampai harus keluar dari partai loh, yang membesarkan dia, yang mendidik dia, yang menyekolahkan dia. Membegawan tanya ini, siapa ketua umum partai yang terpilih jadi ketua umum hanya dalam waktu 2 hari saja? Bim salah bim, ujuk-ujuk. Orang enak. Ya hanya sih kaya aja. Artinya presiden itu menghargai orang-orang yang meraih jabatan itu sebelumnya berjuang mati-matian. Meraih jabatan dengan proses yang panjang, yang berdarah-darah. Dengan menggunakan kepandian, kecerdasan, dan juga semangatnya dia. Bukan hanya mengandalkan privilege. Karena fasilitas dari orang tuanya, karena fasilitas dari saudaranya. Lah, meraih Adi Makayasa itu prosesnya panjang banget. Butuh setidaknya 4 tahun untuk bersaing, berkompetisi, mempertaruhkan tenaga pikirannya. Untuk meraih predikat terhormat itu harus berjuang mati-matian. Nah, silahkan itu dicek. Adalah para tokoh termasuk presiden atau wakil presiden meraih jabatan hanya dalam waktu 4 tahun karirnya. Ya mung Gibran saja yang bisa melakukan. Nah, orang selevel Prabowo, SBY, Megawati, Gus Dur, B.J. Habibie, sebelum menjabat presiden, perannya di kehidupan bernegara jelas bagi masyarakat Indonesia banyak. Prosesnya panjang. Maksudnya sebelum jadi presiden, mereka itu punya kontribusi yang jelas juga pada negara ini. Pak Jokowi yang bukan siapa-siapa butuh 12 tahun jadi presiden. 2 periode wali kota, 2 tahun jadi gubernur. Ya, 12 tahun. Atau sebut sajalah para wakil presiden, mulai dari Kiai Ma'ruf Amin, Yusuf Kala, Budiono, Hamzahas, Pak Tri Sutresno, dan masih banyak lagi. Itu juga punya rekam jejak yang patut dibanggakan. Kita tahu, paham. Nah, coba adakah haters ngompol yang bisa uraikan? Apa sih kontribusi dari peran Gibran sebelum jadi wakil presiden? Membangun kota Solo. Ya bisa dicek aja kebenarannya. Paling hanya sebagai wali kota Solo saja. Selain itu tidak ada. Mau sebut sebagai owner Makorbar yang sekarang bangkrut.
owner Cilipari yang sedang bersaing dengan tukang masak di Solo atau berbagai usaha dia yang sekarang sudah pada bangkrut. Yang dapat manfaat itu siapa dengan usahanya dia? Kan hanya karyawannya aja. Dan kalau dia melakukan usahanya kan bisa imbal balik karena mencari profit kan. Itu pun karyawan bekerja buat dia loh, bukan yang lain. Lalu bandingkan beragam prestasi wakil presiden yang lain. Adakah yang hanya punya arti bagi 100 hingga 1000 orang saja? Ya pasti lebih. Kelas mereka itu memang kelas nasional, wakil-wakil presiden yang kita ketahui. Punya peran dan pengaruh nasional. Nah sementara pengaruhnya Gibran hanya selebar kota Solo saja. Ini bukan tentang Om Begawan tidak mendukung Prabowo Gibran, tidak. Ini supaya masyarakat paham. Yang berhubungan dengan yang disampaikan Pak Prabowo tadi. Bahwa Pak Prabowo itu sangat menghargai orang-orang yang punya proses panjang untuk meraih sebuah prestasi. Ya semua sudah berlalu lah. Tapi apa yang disampaikan Presiden? Setidaknya bisa disimpulkan, bisa tak simpulkan. Bila keberadaan wakilnya itu karena hasil negosiasi, hasil kompromi, deal-dealan politik. Itu aja kok. Diakui atau tidak. Nah, pengetahuan, pengalaman, latar akademik adalah kesatuan pemahaman seseorang untuk menjawab seluruh tantangan hidup. Nah, terpilihnya Gibran ini bukan anomali. Tetapi memang dari kemampuan seorang Jokowi yang saat itu sedang menjabat sebagai presiden dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Tetapi dia memanfaatkan jabatan itu untuk kepentingan anaknya. Dan akhirnya dia punya pemikiran untuk melanggengkan kekuasaan. Jangan tanya ke relawan loh, pasti ya dijawab kontribusinya banyak ini. Lah mereka memang sih ngopeni ya, dia ngomongnya gitu loh, ngomong tidak gitu ditendang. Orang mungkin bisa bicara bila peran wakil presiden tidak banyak. Tapi apa yang mau rakyat bayari orang yang tidak punya banyak kemampuan ini? Menerima gaji dari pajak kita loh. Bila memang kontribusinya itu nggak jelas, kenapa Pak Jokowi milih Pak JK dan Kiai Ma'ruf Amin? Pak BY milih Pak JK sama Pak Budiono. Bu Mega pilih Pak Hamzah Has. Gus Dur milih Bu Mega. Dan Pak Harto dulu milih Pak Sutrisno, Pak Habibie, Pak Sudarmono, dan lain-lain. Jadi wakil presiden mereka. Nah terlepas dari diacak-acaknya konstitusi kita, ditabrak-tabraknya demokrasi kita, sekarang coba kita refleksi deh. Refleksi, mari. Meski tidak punya peran signifikan dalam pengambilan kebijakan negara, Gibran jadi wakil presiden rasanya piye coba. Meskipun hanya wakil, awak harus sikil, tidak punya ndas, tidak punya kepala. Yang melakukan kebijakan, yang memutuskan kebijakannya adalah kepala presidennya. Tapi coba, apa rasanya? Aku malah penasaran ini ruang kerja Wapres kita ini ya. Apa ya isi diisi dolanan mobil-mobilan, Tamiya dan sebagainya. Lalu action fikes, Lego dan mainan anak-anak. Ini sudah wakil presiden. Apakah dia tetap nggak mau berubah? Mulai suka membaca buku misalnya. Sering undang aktivitas buat diskusi, ngobrol. Atau bagaimana supaya pengetahuan pengalamannya bisa bertambah. Tapi ya Om Begawan bisa apa dan siapa sih Om Begawan? Ini coba memberikan masukan ya kepada wakil presiden. Supaya lebih banyak membaca sekarang lah. Banyak berdiskusi itu. Tapi ya itu urusannya dia. Saya kan cuma memberikan masukan aja. Dan seluruh kesimpulanku bukan karena membenci individunya loh. Enggak, belas. Orang yang benci pada individu. Sing Om Begawan harapkan itu adalah pejabat yang terpilih ya harus bekerja buat rakyat. Lambuh Om Begawan seneng atau tidak dengan pejabat itu. Kalau pejabat itu memikirkan rakyat demi kepentingan rakyat, tidak memikirkan diri sendiri dan keluarganya, oh tak dukung. Pasti itu. Orang bakal tak kritik gitu loh. Itu ya, ini pesan Begawan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam ngompol, salam Begawan. Dadah.